Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita, live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala. Dan salam semoga suryakan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya yang sejati hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif juga ini juga dirilai oleh radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Namun sebelum kita ajak pertanyaan, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, mungkin Ustaz sebelum kita jawab pertanyaan, kita minta berupa nasihat Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu, hari-hari di bulan yang penuh berkah ini begitu cepat. Dan ini semua kita rasakan. Bagi yang tidak merasakan hal itu, maka pertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia hidup bersama Ramadan atau dia hidup masih bersama hal yang lain? Para pemirsa rahimakumullah, beginilah waktu yang tidak mengenal dan tidak pernah menunggu siapa yang ingin berjalan dengannya. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu, dia tertinggal. Dia akan merugi. Dia tidak akan pernah menunggu walau sedetik. Bahkan lebih, kurang dari sedetik. Tidak akan pernah menunggu. Dia akan berjalan. Karena Allah mentakdirkan waktu itu berjalan. Hari demi hari kita lewati, semakin mengurangi jatah hidup, semakin mendekatkan kita kepada kematian. Dan yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita lakukan secara maksimal di dalam bulan yang penuh berkah ini. 11 hari rasanya 2 hari. Tentunya kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga amal ibadah di hari-hari yang telah kita lewati diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita memohon semoga hari-hari yang akan kita hadapi ini tentunya lebih membutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Karena semakin berakhir Ramadan, hari-hari dan waktu-waktu yang mulia itu semakin dekat. Oleh karena itu, antara harapan dan cemas, kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Puasa di siang hari, salat di malam hari, salat 5 waktu, dzikir, qiraatul Quran, sedekah, kebaikan yang lain diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita cemas, apakah 28 hari ke depan kita akan diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup bersama Ramadan, atau mungkin kematian yang lebih mendahului kita.
Oleh karena itu, berjuanglah. Ikhlaskan niat, bersungguh-sungguh. Mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedatangan Ramadan mendidik kita, memberikan pemahaman kepada kita akan kedudukan waktu dan kemuliaan waktu. Dan begitu cepatnya waktu berlalu. Maka yang merugi yang menyia-nyiakan waktunya. Yang beruntung, dia yang selalu memanfaatkan waktu dalam kebaikan dan ketaatan. Apa yang mampu dia lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Dalam kondisi berjalan, kondisi duduk, berbaring, dia selalu isi dengan ketaatan dan amalan yang sangat ringan. Dan bisa kita lakukan dalam setiap kondisi dan keadaan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan dan mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Suami mengingatkan istrinya, mengingatkan anaknya, mengajak semua ya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, mengisi hari-hari yang mulia dan malam-malam yang mulia di bulan yang penuh berkah ini dengan ketakwaan yang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan seluruh kebajikan di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Baik, pemirsa Faula TV yang semoga dirahmati Allah SWT. Sekali lagi kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik Ustaz, sambil menunggu telepon masuk kita bacakan pertanyaan masuk. Ada pertanyaan dari Abu Fatimah di Bantul, Ustaz. Ustaz, di bulan Ramadan ini kenapa masih ada orang melakukan dosa atau sebagian lagi masih berat untuk melakukan amalan-amalan ibadah, padahal setan-setan pada dibelenggu, Ustaz? Nah, betul, setan-setan dibelenggu bagi mereka yang menjadikan setan itu musuh. Ya. Jadi kalau dia tetap bersahabat dengan setan, ya maka menjadi bulan-bulanan bagi setan di Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi betul dibelenggu, artinya setan itu tidak mendapatkan peluang, kesempatan ya secara leluasa seperti di bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Karena di Ramadan ini dalam setiap detik-detik dan menit-menit dilewati semua ya terdapat di sana motivasi untuk beramal dan juga penghalang untuk mengikuti hawa nafsu dan terjumus ke dalam godaan syaitan. Kenapa tidak? Di siang hari dia berpuasa, dia jaga lisannya, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, semua anggota badannya. Karena hakikat puasa adalah menahan dosa yang diharamkan oleh Allah. Di malam hari dia qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir, di setiap kesempatan dia berzikir. Ya, dia menahan diri untuk menjaga puasanya sehingga syaitan tidak mendapatkan peluang. Kemudian dia dalam keadaan lapar, perut kosong. Ya. Maka dia selalu berusaha bagaimana mendekati kepada Allah, akan amal soleh, janji-janji Allah, peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Dia ketahui. Maka tidak ada peluang bagi syaitan. Tapi bagi mereka yang tidak mengambil pelajaran, yang tidak mendengar nasihat, yang tidak mengetahui keutamaan Ramadan, dan juga tidak mengetahui itu panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal dan bagaimana generasi terbaik, dia akan sia-siakan waktu itu. Maka tatkala itu syaitan masih mendapatkan peluang bagi dia, ya, untuk menyesatkan dia. Jadi seperti itu. Maka ada orang yang juga yang berbuat dosa. Ada orang yang wala'udzubillah yang melakukan kejahatan, berbuat yang haram, menghibah, menggunjing. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan. Jadi betul syaitan dibelenggu, tapi dibutuhkan ya semangat dan usaha yang serius dari kita untuk melawan syaitan dan menjadikan dia musuh. Ya, menjadikan musuh. Ya, musuh yang nyata. Maka yang seperti itu tentunya akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ada dua sisi. Pertama usaha dia seorang hamba, yang kedua tentunya dan bahkan itu yang pertama adalah taufik Allah, bimbingan Allah, pertolongan Allah bagi seorang hamba, yang itu tentu adalah ya buah dari kesungguhan seorang hamba di dalam mencari
dan mengikuti jalan-jalan kebaikan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, dari telepon yang menunggu kita coba sapa. Ya, nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Nunu dari Surabaya. Ya, silakan Ibu. Ya, naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim Fatwa TV senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ana punya 2 pertanyaan, Ustaz. Afwan, terkait batasan membaca zikir pagi dan zikir petang. Karena kan Ana bekerja, Ustaz, jadi kalau pagi itu pun masih mengurus pekerjaan rumah tangga, lanjut habis itu langsung buru-buru ke kantor. Kadang Ana pun nggak sempat baca zikir paginya, akhirnya pas waktu duhur baru teringat. Nah itu baru Ana pun baru sempat baca zikir pagi, ataupun zikir malam pun demikian. Ana ingin tahu batasan sahihnya untuk membaca zikir pagi dan petang bagaimana, dan apakah bisa boleh dijadikan satu, Ustaz. Misalnya Ana terlupa ya, tidak melaksanakan zikir pagi, akhirnya mendekati sore, Ustaz, kan hitungannya kan juga masuk zikir petangnya. Nah itu bagaimana? Ana mau tanya batasannya baca zikir pagi dan petangnya. Terus yang kedua terkait hadis ini, Ustaz, untuk zikir pagi petang, Ana pernah baca ini beda. Afwan Ustaz, ulama salaf satu dengan yang lainnya. Ini ada Ana baca salah satu buku punya Ustaz, Ana nggak bisa nyebutkan namanya. Di sini hadis doif zikir pagi yang bacanya begini, apakah ini betul hadis doif? Yang bacanya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini Ana pernah baca ini ada ustadz yang memboleh ini dibaca gitu, tapi ustadz yang lain ini dianggap hadis yang doif. Terus ada juga yang asbakhna wa asbakhal mulku lillah rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khairal hada yaumi fathu, dan seterusnya. Ada lagi Allahumma inni asbakhtu usiduka wa usidu hamalata arsik wa malaikata wa jami'a khalqik, dan seterusnya. Nah, Ana pernah kalau nggak salah ini pun pernah ada salah satu stasiun TV yang punyanya TV Muslim itu juga membaca yang ini. Nah, Ana bingung ini sebetulnya hadis dibaca zikir pagi ini betul sahih atau doif. Ana belum terlalu memahami. Ana cuma baca dari buku dari zikir pagi, ada salah satu Ustaz salaf ini kok beda satu sama lain. Menyikapi hal itu bagaimana, Ustaz? Tergambar saja. Itu aja pertanyaan dari Ana. Syukran Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu di Surabaya. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Ibu Nunu ya di Surabaya, barakallahu fiik, yang bertanya tentang batasan waktu zikir pagi dan petang hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala memintakan kita wasabbihuhu bukratan wa asila, ya, tasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang hari. Dan waktu pagi yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi setelah terbit fajar masuk waktu subuh sampai yaitu terbit matahari, itu waktu subuhnya. Adapun waktu petangnya adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ada sebagian ulama menyebutkan kalaupun telah terbenam matahari, seorang mungkin tidak sempat kemudian ba'dal maghrib dia membaca zikir tersebut, mudah-mudahan tidak ada masalah, karena juga di dalam sebagian lafaz hadis itu disebutkan Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Ya, begitu. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu di malam ini. Sementara malam itu baru terhitung setelah terbenam matahari. Jadi jika seseorang telah menjadi bagian zikir
rutin wiridnya adalah membaca pagi dan petang hari, maka jangan ditinggalkan dan dia berusaha di waktu yang telah jelaskan tadi di pagi dan petang hari untuk membacanya. Nah, kalau mungkin sesekali dia lupa, ya bukan menjadi kebiasaan dia setiap hari yang nggak sempat zikir, ini kebiasaan nggak baik. Ya, mungkin sesekali, ya mungkin dia lupa atau mungkin kesibukan ternyata lewat waktunya, maka tidak ada masalah, mudah-mudahan ya itu tetap ya terpenuhi ya zikir di pagi tadi. Tapi intinya keutamaan zikir-zikir tadi itu tentunya terkait dengan waktu yang telah ditentukan tadi, adkarus sobah wal masa. Dalam masalah berzikir sebenarnya ya sangat simpel dan ringan kalau itu menjadi kebiasaan dan kita telah hafal. Jadi sambil mungkin mempersiapkan atau mungkin pergi, kalau oke lah mungkin ba'da subuh juga langsung pergi, sambil nyetir pun bisa, sambil duduk di mobil pun bisa, sambil melangkah dari rumah ke mungkin parkiran bisa. Jadi tergantung pada kita membiasakan lisan kita. Kalau udah hafal itu insya Allah mudah. Ya paling lebih ya, kurang lebih mungkin ya 10 menit selesai. Seperti itu. Dan dalam perjalanan mungkin di mobil masih bisa. Tidak mesti harus duduk. Ya. Jadi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring. Seperti itu. Jika seorang tidak ada kesibukan, ya tunggu di musallahnya, tempat duduk dia sholat berjamaah tadi, kemudian berzikir sampai selesai. Nah, seperti itu. Jadi, waktu-waktu yang muqayyad, adhkar muqayyadah, zikir-zikir yang ditentukan dengan waktu dan jumlahnya itu harus dilakukan sesuai dengan jumlah dan waktunya. Kenapa? Disitulah datang keutamaannya tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah sesuai dengan yang mampu kita lakukan, tentunya dengan tuntunan dan panduan pada waktu dan juga jumlah yang telah ditentukan. Ini zikir muqayyadah. Baik. Kemudian ya dalam sebagian mungkin yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, ya 7 kali. Kemudian Allahumma inni asbahtu wa ushidu hamalata arshyik wa malaikatak wa jami'a khalqi annaka antallahu la ilaha anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ya sekarang 4 kali ya, dan yang lain juga ya. Insyaallah zikir-zikir ini sahih. Adapun mungkin perbedaan para ulama dalam mendhaifkan dan menghasan atau mensahihkan, ini juga hal yang maklum ya. Tapi dalam masalah zikir seperti ini, pendapat para ulama yang sahihkan, mereka punya hujjah, maka tidak ada masalah untuk diamalkan. Di sisi lain juga ini ya termasuk ke dalam keumuman perintah untuk berzikir kepada Allah, dan tidak ada dalam zikir tersebut makna yang menyelisihi syariat. Ya. Adapun perbedaan tentang mungkin sebagian mendhaifkan, kita lihat kalau hanya mendhaifkan orang-orang yang di belakangan bukan ahlinya, ya. Hanya copot sana copot sini, nggak bisa dipegang perkataan seperti itu. Tapi kalau dia ada menukil perkataan para ulama besar, para ulama kibar ulama atau mungkin ahli hadis, ya jelas referensinya dan pendapatnya, maka ini dari satu sisi tentunya bisa menjadi pegangan. Tapi di sisi lain, inilah mungkin di antara kenapa sebagian para ulama ya tidak terlampau ketat ya dalam mengkritisi hadis dalam tentang hadis-hadis fadhail amal. Karena secara umum keumuman ayat-ayat yang memerintahkan berzikir itu mencakup ya hadis-hadis yang zikir-zikir yang disebutkan tadi. Maka tidak ada masalah tentang hasbiyallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali dibaca silakan. Allahumma inni asbahtu wa ushidu hamalata arsyik sampai akhir zikir 4 kali silakan dibaca. Karena para ulama yang lain yang banyak juga mensahihkan, dan ini termasuk dalam juga fadhail amal, dan juga maknanya tidak menyelisihi ya secara prinsip akidah dan tauhid. Nah, demikian Allah wa'alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Nunu di Surabaya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada telepon yang nunggu lagi, kita coba sapa. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Ibu Rosmini dari Pacitan. Ya, silakan Bu Rosmini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu Ustaz, kami merasa kurang ilmu dan kurang amal Ustaz. Kemudian kedua-duanya itu kita laksanakan bersama-sama. Seperti
itu melihat tayangan TV yang khususnya ya yang pengajian-pengajian itu, terus sambil membaca Al-Quran. Apa perbuatan seperti ini saya berdosa membaca Al-Quran itu, Ustaz? Nah, Terus yang kedua, kita belum tahu kalau puasa wanita yang di berbuka itu yang wajib mengqadha itu diwajibkan juga. Kemudian sudah beberapa puluh tahun, itu bagaimana cara mengqadhanya, Ustaz? Kalau salatnya bagaimana? Kalau puasanya bagaimana? Mungkin ya itu hidayah, Ustaz. Kalau dulunya tidak mengira kalau itu juga diwajibkan mengqadha. Terus sekarang sudah menyadari ya hidayah itu tadi mungkin. Terus bagaimana caranya? Baik. Kami kira begitu saja, Ustaz. Itu tadi, Ustaz. Nah. Saya membaca Al-Quran itu tadi Ya. sambil melihat tayangan TV yang Ya. itu Ya, apa sudah. berdosa itu. Tayyib. Ya. Nah. Taib. Itu yang saya- Terima kasih Ibu Assalamualaikum. Resmini di Pacitan. Ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada Bu Resmini ya di Pacitan, barakallahu fiik, tentang seorang baca Al-Quran kemudian sembari juga yang melihat tayangan televisi gitu ya. Taib. Pertama yang perlu diperhatikan di dalam baca Al-Quran kita sangat dibutuhkan untuk ya mentadabbur, ya, menghayati dan konsentrasi sehingga ayat yang dibaca yang sedang dibaca yang kita dengar juga itu bisa dipahami. Itu tentu lebih utama, ya lebih utama. Oleh karena itu, kalau seandainya tidak memungkinkan kita baca Al-Quran kemudian dengan mentadabburnya, kemudian sementara ada mungkin televisi atau kajian yang kita ingin mengetahui hukum-hukum seputar apa yang kita ingin ketahui tadi dan itu sedang dibahas, maka dalam hal ini sebaiknya adalah seorang untuk sementara ya mungkin menghentikan dulu bacaan Al-Qur'annya, kemudian beberapa jam ke depan misalnya mengikuti kajian tentang ilmu yang kita membutuhkan tentang hal itu. Jadi agar terkonsentrasi untuk ilmu konsentrasi, untuk Al-Quran konsentrasi. Adapun menggabungkan kedua, sulit orang yang bisa menggabungkan antara dua konsentrasi tadi, hanya satu. Ya, maka dalam hal ini lebih baik untuk sementara ibu tutup dulu mushafnya, kemudian dengarkan mungkin ya tayangan atau mungkin kajian ilmu bisa bermanfaat, ya akan lebih konsentrasi seperti itu. Tapi hanya sekedar tadi, insya Allah tidak berdosa, tapi tidak tidak maksimal dalam mentadabbur ayat-ayat Allah tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian tentang seorang yang dahulu mungkin ya belum mendapatkan hidayah sehingga dia meninggalkan puasa atau mungkin salat, apakah bisa diqadha yang telah berlalu? Ulama menyebutkan bahwa ibadah yang ditinggalkan dan waktunya telah berlalu tanpa ada udzur, ya alasan yang diperbolehkan secara syariat, hanya karena mungkin kemalasan, kejahilan dia dan yang lainnya, tidak ada uzur sama sekali, maka tidak bisa diqadha. Apalagi masalah salat, ya mungkin puasa Ramadan bertahun-tahun, mungkin ya puluhan tahun, ya belasan tahun. Nah, maka yang seperti itu telah berlalu, habis waktunya tanpa ada alasan yang diperbolehkan, maka tidak bisa diqadha. Dalam hal ini dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, ya menyesali kesalahan-kesalahan yang telah berlalu itu, kemudian memperbanyak ya berbuat amal kebajikan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Semoga dengan kebaikan dia dilakukan bahwa kesalahan-kesalahan yang telah berlalu itu dihapuskan atau dimaafkan oleh Allah. Banyak beristighfar, menyesali, ya banyak berbuat amal kebajikan, ya itu yang harus dilakukan. Kemudian bermohon kepada Allah keistiqomah dan dia selalu berusaha untuk istiqomah di atas ketaatan tadi. Itu yang dilakukan. Adapun ya mengqadha salat, ya salat tidak bisa diqadha. Kecuali seorang kalau meninggalkan mungkin kena lupa atau mungkin tertidur atau mungkin dia pingsan mungkin, ya atau mungkin kondisi dokter sedang mungkin lakukan ya operasi misalnya berjam-jam nggak bisa, maka bisa dia nanti setelah itu mengqadha yang lain. Tapi kalau tidak ada alasan, permalasan atau mungkin tidak ada alasan sama sekali, ya, maka ini tidak bisa diqadha ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami.
Baik, Ustaz, seperti ada telepon yang masuk lagi, kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Pak Tias di Pak Tias. Bekasi. Ya, silakan Pak Tias di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya tentang doa-doa yang berhubungan dengan puasa itu ya. Kan sekarang banyak tersebar, hampir setiap hari teman-teman di grup itu share doa hari pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang ini hari keberapa itu sudah 11. Nah ini gimana ini, apa boleh diamalkan atau bagaimana? Nah, Cukup Bapak. baik. Oke. Terima kasih Ustaz. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Tias di Bekasi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi adakah doa-doa khusus spesial ya di setiap hari di bulan Ramadan ini? Kita jawab tidak ada. Semua panduan-panduan yang mengatakan ini doa hari pertama, hari kedua itu semua hal yang misi sunnah Nabi SAW. Ya, bila dia meyakini hal itu dan menisbatkan dan mengamalkan karena itu ada keutamaannya, maka ini telah menisbatkan kedustaan pada Nabi SAW. Ya, telah berbuat hal yang bid'ah. Maka tidak ada panduan seperti itu. Adapun dia berdoa, ya, doa yang dia lakukan oleh Nabi SAW, diucapkan Nabi SAW di pagi, petang hari, di sore dan di malam hari, di siang hari, dalam setiap kondisi dan keadaan dia berdoa, di waktu sujudnya, di waktu hari-hari, waktu mustajabah. Ya, dia berdoa dan itu ada ketentuan dari Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan, ini tolong diperhatikan, saya ingin bicara tentang mengkhususkan. Ya, mengkhususkan bahwa amalan tersebut pada hari tertentu, doa pada satu Ramadan begini begitu, pada 2 Ramadan begini seterusnya, di siangnya begini, malamnya begini. Ini semua amalan yang menjadi sunnah Nabi SAW. Telah berbuat hal yang mengada-ngada dalam agama. Karena kaidahnya kata para ulama, tidak boleh mengkhususkan suatu amalan, suatu doa atau zikir atau amalan pada waktu tertentu, pada hari tertentu yang tidak ada kekhususannya pada hari dan waktu tertentu tersebut. Bila dikhususkan, terjatuh pada perbuatan bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan. Ya, Rasul tidak pernah mengkhususkan. Para sahabat yang hidup bersama Nabi tidak pernah mengkhususkan. Naam. Adapun jika ada kekhususannya, maaf, kita baca. Seperti doa di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ya, malam Laila itu dah 2, malam dah Laila itu sama. Jadi di Lailatul Qadar, doa di Lailatul Qadar. Apa doanya? Ya, sebenarnya diperintahkan Nabi kepada Aisyah, "Wa innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Kita perbanyak ucapkan. Itu spesial. Nah, tidak ada masalah. Begitu juga di pagi hari, petang hari bulan Ramadan ini, sebagaimana di pagi hari dan petang hari bulan-bulan yang lain, kita baca zikir tersebut. Karena ada ketentuannya. Adapun setiap hari begini, begitu, jangan. Yang ikut menebarkan, ikut juga menanggung dosanya. Kenapa? Karena menisbatkan suatu, mengajarkan pada seorang pada sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka bertobat kepada Allah dari hal yang seperti itu. Jangan kita ikut men-share hal yang seperti itu. Tidak ada kekhususan. Saya berbicara tentang masalah kekhususan, mengkhususkannya. Memang nggak boleh Ustaz, doanya kan baik, ya betul baik, tapi kan tidak dikhususkan pada hari ini begitu dan seterusnya. Nah, maka jangan dikhususkan. Kalau di pagi hari, ada doa-doa yang khusus. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam beramal. Jangan sekedar bersemangat saja, tapi mengetahui tuntunan-tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Tidak boleh mengkhususkan suatu amalan yang tidak ada hukum atau yang memerintahkan mengkhususkannya tentang pada hari-hari atau malam-malam atau waktu-waktu tertentu. Ini merupakan hakikat dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi jangan ikut di-share seperti itu. Ya, jangan ikut di-share yang seperti itu, karena ikut meng-share dan juga menebarkan hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, yang saatnya dia ingin dapat pahala malah dapat dosa. Nah, demikian Allah wa'ala. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak Tias di Bekasi, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada telepon yang nunggu lagi, kita coba sapa. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Air Tiris, Riau. Ya, silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan berbakti kepada orang tua dan patuh kepada pemerintah dengan keadaan yang sekarang ini, Ustaz. Seorang anak yang tinggal jauh dari orang tuanya memakan waktu lebih kurang 1 hari perjalanan. Dalam keadaan mau lebaran ini, apakah dia lebih mematuhi aturan pemerintah atau dia harus tinggal di tempat sementara dia tidak bertemu dengan orang tuanya, cuma bisa berkomunikasi lewat HP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di Riau. Ya, nah, terima kasih kepada Ibu Nur di Air Tiris Riau ya, Bangkinang Air Tiris. Taib, pertama kita katakan tidak ada sama sekali ya pertentangan. Tidak ada sama sekali kontradiksi antara himbauan pemerintah tidak mudik dengan berbakti kepada orang tua. Yang pertama. Yang kedua juga tidak ada pertentangan antara juga himbauan pemerintah jangan mudik dengan lebaran. Karena lebaran tidak mesti mudik. Itu kan tradisi kita saja. Ya. Orang berlebaran ya sesuai Ramadan dia berlebaran. Tapi dengan kondisi sekarang ini demi kemaslahatan bersama, kita tidak memikirkan kemaslahatan diri pribadi. Kalau saya mungkin pribadi sendirian, saya tidak terinfeksi virus. Mudik. Ya. Tapi siapa yang menjamin dengan kondisi pandemi sekarang ini? Bisa dia nanti di perjalanan dia tertular, maka pulang malah menularkan kepada orang tuanya. Mau berbakti malah menyakiti orang tua atau keluarga. Jadi tidak ada pertentangan, jangan dipertentangkan. Himbauan pemerintah itu benar. Artinya dalam kondisi sekarang ini, ya, karena sampai sekarang belum ada penjelasan bahwa pandemi telah selesai. Enggak, bahkan semakin bertambah. Sebagian daerah semakin bertambah. Oke, mungkin di ibu kota dengan PSBB sekarang ini semakin berkurang. Tapi yang ini yang pulang, yang sebelumnya mungkin terinfeksi, tidak ada gejala, begitu pulang menebarkan kampungnya, enggak selesai. Maka demi kemaslahatan bersama, apa yang diperintahkan oleh pemerintah tersebut, ini udah harus kita indahkan. Ya. Dan berbakti kepada orang tua, tidak mesti harus bertemu. Dengan kondisi sekarang ini. Tatkala dia menelepon, bisa juga dengan ya video call misalnya, dan begitu. Dan dengan cara yang lain, ya kebutuhan orang tua dipenuhi, untuk sementara dia sampaikan, bahwa tidak bisa karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, masih pandemi COVID-19. Inilah bentuk bakti. Kenapa demikian? Karena boleh jadi dia pulang malah menularkan. Bukan berbakti lagi, malah menyebabkan orang tua sakit. Jadi intinya dalam hal ini tahan diri, ya. Jangan kita hanya berpikir saya kan tidak terinfeksi. Siapa tahu. Tidak ada gejala juga orang terinfeksi. Kemudian begitu dia pulang mungkin yang lain terinfeksi, tertularkan. Maka dalam hal ini kita menilai dengan pikiran yang jernih bahwa ternyata dimanapun kita bisa beribadah. Berbakti kepada orang tua tidak mesti dengan kondisi sekarang itu ketemu. Mendoakannya, kalau dia membutuhkan sesuatu kita kirimkan, kemudian bisa melihat juga video call bisa sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga kita menuntut terus pemerintah kok begini lambat mengatasi masalah pandemi semua. Tapi masyarakatnya ngeyel, nggak mau mengikuti aturan seperti itu. Disuruh PSBB nggak mau. Ya kebersamaan bagaimana untuk mengatasi yang seperti ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu indahkanlah aturan-aturan ya pemerintah atau mungkin pemerintahan daerah setempat. Ini demi kemaslahatan bersama, bukan karena kemaslahatan pribadi individu tertentu. Jadi jawabannya tidak ada sama sekali pertentangan dalam hal ini. Dia bisa berbakti, taati aturan pemerintah dan berbakti kepada orang tua. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kepada semua orang tua, semoga bisa maklum saja. Nah, sahih, naam. Taib. Telepon sudah nunggu saat kita coba Barakallahu lagi. fiikum. Masya Allah. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana?
Ini Bapak Osman di Pasaman Barat. Silakan Pak Sumatera Barat. Osman, Sumatera Barat, Pasaman Barat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya. Apakah istighfar kita perlu mengingat dosa Ustaz gitu? Istighfar harus mengingat dosa. Iya. Ayo. Nah, Itu aja, Pak. Iya Pak. Baik. Kita kan istighfar tiap hari gitu kan. Nah, Apakah kita istighfar itu mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau nggak perlu atau diucapkan aja istighfarnya Ustaz gitu? ya. Cukup Bapak? Iya. Ya, terima kasih Pak Osman di Assalamualaikum. Pasaman Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Usman. Taib. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua para pemirsa, siapa yang masih ingat begitu banyak dosa yang dia lakukan? Tak ada yang ingat. Kita lupa. Bahkan mungkin berapa hari yang kemarin sudah tidak ingat lagi. Oleh karena itu, kita mengingat bagaimana banyaknya dosa kita. Ataupun merinci satu persatu, ya Allah pada jam sekian, detik sekian, saya berdosa gini-gini. Tidak akan mungkin itu. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Masing-masing dari anak Adam ini khata', yaitu yang banyak melakukan kesalahan. Siang dan malam hari. Tidak akan mungkin diingat semuanya. Tapi kita tatkala beristighfar yakin, ya Allah, ini sebagaimana kata doa dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Bakar, mengajarkan untuk mengucapkan doa di waktu sujud atau mungkin di penghujung salat kita, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku kezaliman yang begitu banyak. Dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, maka ampunilah aku ya Allah. Jadi kalau maksud mengingat secara umum, na'am. Karena dengan seperti itu akan menanamkan ketundukan dan juga kekhusyukan. Tapi seorang beristighfar menganggap dirinya dosa orang yang Masya Allah, enggak ada dosa gitu ya. Tidak akan pernah datang ketundukan tadi. Tapi dia yakin, ya Allah, banyak dosa saya ya Allah. Rasanya diri ini enggak siap ya Allah menghadapmu ya Allah. Nah, enggak siap, dosa begitu banyak. Tapi kalau satu persatu, gak mungkin kita ingat itu. Ya, berapa? Hidup kita mungkin dah puluhan misalnya. Setiap hari gak tahu ratusan dosa yang dilakukan. Istighfar kita gak terhitung, hanya bisa dihitung. Karena bahkan gak bisa dihitung istighfar kita. Kenapa? Karena gak ada istighfar. Apa yang mau dihitung? Rasul SAW setiap hari tidak kurang 100 kali istighfar. Dalam satu majlis gak ulang dari 70 kali. Ya subhanallah, itu Rasul kita yang dimaafkan dosanya. Oleh karena itu tidak mesti secara terperinci sebenarnya satu persatu, bahkan tidak seorang pun yang mampu mengingat hal itu. Tapi dia mengingat secara umum, ya Allah inni zalamtu, ini pengakuan kita. Allahumma inni zalamtu zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Berikan kemaafan, keampunan kepadaku dari sisimu ya Allah. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Osman di Pasaman Barat, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada telepon lagi kita coba sapa. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bersama warahmatullahi siapa wabarakatuh. di mana? Ini Edo dari Betung Palembang, Ustaz. Ya, silakan Nah, Edo. silakan Pak Edo. Pak Edo. Ya, ini mau nanya Ustaz tentang apakah manusia itu mukhayyar, bebas memilih, atau musayyar, tidak punya hak pilih Ustaz? Nah, Oke. Cukup Bapak? Ya, itu aja Ustaz ya. Terima kasih Pak Edo di Jawabannya Ustaz, jazakallahu khair ya Ustaz. nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan Pak Edo ini berkaitan dengan masalah takdir. Pertanyaannya, apakah insan itu musayyar atau mukhayyar? Saya ingin jelaskan apa maksud musayyar dan mukhayyar. Mukhayyar itu yang diberi pilihan. Ya, mukhayyar. Ya Allah berikan pilihan kepada dia. Musayyar yang diatur. Ya. Artinya seolah memberikan makna dia enggak punya pilihannya, semua udah aturan Allah, gitu ya. Jawabannya dari dua sisi. Pertama, kita katakan insan mukhayyar karena Allah berikan pilihan, dia tidak terpaksa. Nah, dalam melakukan
kebaikan, bahkan mengerjakan juga melakukan dan mengerjakan kejahatan. Dia punya pilihan sendiri, tidak terpaksa. Ini akidah ahli sunnah, dia mukhayyarun, memiliki pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin." Tidaklah apa yang kalian kehendaki, tidaklah kalian menghendaki kecuali bila Allah menghendakinya. Maksudnya apa? Tidak akan terlaksana, tidak akan seorang bisa melakukan apa yang dikehendaki kecuali bila Allah menghendaki. Tapi pilihan dia tadi, kehendak dia tadi tentu di bawah semua kehendak masyiah Allah Azza wa Jalla. Adapun musayyar, bila dimaksud musayyar yaitu dia adalah diatur oleh Allah. Kalau yang dimaksud dia ini semua tidak keluar dari aturan Allah, mau atau tidak, sadar atau sadar, dia ini adalah diatur oleh Allah, abdun lillah. Naam. Dia hamba Allah, tidak bisa keluar dari keputusan Allah, tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Naam. Dan semua akan datang menjumpai Allah karhan, tau'an wa karha, semua tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan dia terpaksa atau betul-betul dia itu pilihan dia, semua tunduk kepada Allah, abdun lillah, maka kita katakan dia musayyar. Tapi kalau yang dimaksud musayyar di sini dicopot ikhtiar dia, kehendak dia, artinya dia terpaksa melakukan suatu amal kebajikan. Ya. Dia terpaksa, bukan perbuatan dia, maka kita katakan ini salah, keliru. Ini akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah yaitu mengatakan manusia terpaksa tidak punya pilihan. Seperti dedaunan yang jatuh dari pohon, tidak punya pilihan. Batu yang jatuh dari puncak gunung, tidak punya pilihan. Angin yang bertiup, tidak punya pilihan. Kata mereka seperti itu. Ini adalah keliru. Keliru secara akal dan secara syariat. Karena semua orang menyadari tatkala berbuat itu pilihan dia. Ya, kebaikan dan kejelekan. Nah, dan secara syariat, ya, Allah menjelaskan manusia itu punya pilihan. Ya, diberi kekuatan, diberi kemampuan. Nah, jadi dua sisi, tidak bisa dijawab dengan satu jawaban, tapi dari dua sisi jawaban tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, insyaallah jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dek, pemirsa Follow TV dan bagi pemirsa yang bertanya lagi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan sebelum menunggu telepon masuk. Ada pertanyaan dari Prabowo di DKI Jakarta namanya. Ustaz, selama Ramadan ini semisal saya punya target sehari baca Al-Quran 1 juz. Apakah jika sebagian atau seluruh dari 1 juz tersebut saya baca di dalam sholat sunnah, sholat tarawih, ada telepon masuk Ustaz? Nah, kita dahulukan saja. Taib. Kita baca dulu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Ibu dari Solo Selatan, Sumatera. Ya, silakan Ibu. Ya, ini mau tanya Ustaz. Ya. Ya, Bu. Terputus. Kita jawab pertanyaan yang tadi. Udah tergambar, Ustaz? Udah. Nah, jadi nanti dia mentargetkan dari targetnya itu setiap hari 1 juz. Tapi bacaannya mungkin di waktu sholat gitu ya. Di waktu sholat tarawih atau mungkin di waktu sholat sunnah-sunnah yang lainnya ya. Apakah itu diperbolehkan? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan lebih dari itu silakan. Dia mentargetkan 1 juz. Atau mungkin lebih dari itu. Tapi dia bagi mungkin di waktu sholat tarawih mungkin dia baca dia membaca 1 juz mungkin 8 rakaat dan 11 gitu, dengan witirnya dia bagi. Ya, silakan, tidak ada masalah. Atau dia mengkhususkan di selain sholat, ya, dia baca, dia bagi waktu mungkin 5 waktu setiap sholat dia berapa halaman dia bisa membaca sehingga satu hari itu selesai ya kurang lebih 10 halaman ya, atau 10 halaman dia timbal balik begitu. Dia bisa bagi waktunya seperti itu. Jadi tergantung kepada seorang yang melakukannya dan betul kesungguhan ya, kesungguhan. Kemudian yang tak kalah penting juga ya keikhlasan dan mohon pertolongan kepada Allah.
Dan itu yang sangat menentukan. Nah, demikian Allah Itu termasuk dah mengkhatamkan Quran itu Ustaz. Jika Masya Allah. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, di sini ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah di Ngawi Ustaz. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mengkhatamkan bacaan Al-Quran rame-rame Ustaz, berjamaah bersamaan dengan orang-orang dibagi per juz. Dan saya pernah takziah, pemakaman sudah siap, tapi jenazah diberangkatkan menunggu khataman Al-Quran selesai dulu Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, pertama tidak ada tuntunan seperti itu. Para sahabat kalau mereka membaca Al-Quran, satu orang membaca dan yang lain adalah mentadabbur dan mendengar. Maka jika seorang ingin mengkhatam Al-Quran, maka dia baca sendirian. Ya. Adapun bergiliran seperti itu dibagi, tidak, para sahabat dan para salafus tidak melakukan cara mengkhatam Al-Quran dengan seperti itu. Ya, tidak melakukan dengan cara seperti itu. Maka pedoman dan petunjuk mereka ada yang lebih utama. Kenapa demikian? Karena dengan demikian seorang pasti akan banyak juga tidak mendapatkan bagian dari surat-surat yang lain. Karena yang dituntut bagaimana dia membacanya dan mengkhatamkannya. Hidup bersama Al-Quran. Ya. Boleh jadi dia penting udah saya 1 juz selesai. Saya juz pertama. Nanti dia duduk di majelis seperti itu, kemudian udah yang penting nanti yang lain mengkhatamkan 30, yang juz 30. Padahal dia tidak memperhatikan menyimak, tidak membaca juz 1, juz 2 dan 3 dan sampai terakhirnya. Berapa kerugian dia? Maka oleh karena itu sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Bacalah, khatamlah dengan sendirian. Ya, masing-masing mengkhatam, membaca, hidup bersama Al-Quran. Ini kesempatan bagi kita untuk hidup bersama Al-Quran. Mungkin seumur hidup kita nggak pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini kesempatan. Ya, oleh karena itu tidak perlu seperti itu, kan juga tidak dicontohkan oleh salafus saleh dalam menghatam Al-Quran mereka dan para imam-imam. Nah, kemudian fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, lakukan apa yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul dan juga panduan para generasi terbaik umat ini dalam menghatam Al-Quran. Nah, kemudian yang selain itu apa lagi tadi? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Udah ada telepon nunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Hamba Allah di Padang. Ya, silakan hamba Allah di Padang. Ustaz, mau menanyakan tentang doa. Doa itu kan selalu kita lafazkan pada waktu-waktu yang dijabal Allah. Halo. Nah, iya, silakan Bu. Iya. Jadi saya pikir doa itu kan kalau yang paling afdal itu dari anak terhadap orang tua. Nah, bagaimana dengan istri terhadap suami atau suami terhadap istri yang sudah meninggal? Kenapa itu tidak pernah disebutkan bagaimana hukumnya itu? Cukup, doa Ibu. yang untuk suami yang sudah meninggal. Ya. Cukup Ibu. Yang zikir setelah salat fardu itu yang kita berjamaah, apakah yang terbaik itu sendiri-sendiri atau berjamaah? Di dekat tempat saya itu banyak orang yang berjamaah melakukan zikir dan doa-doa sudah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu hamba Allah di Padang. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Ibu di Sumatera Barat, Padang. Barakallahu fiik. Jadi tentang masalah doa, ya, tentang mana yang afdal doa seorang anak ya kepada orang tuanya dan juga mana dengan doa istri kepada suami yang telah meninggal atau yang lainnya. Pertama, secara umum kaum mukminin itu dianjurkan untuk saling mendoakan kebaikan, ya, satu pada yang lainnya. Karena di antara sifat orang beriman itu mereka ya menginginkan kebaikan pada saudaranya, ya, sebagaimana Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini konteksnya adalah tatkala disebutkan sebelumnya orang muhajirin wal ansar, kemudian orang yang datang sepeninggal mereka mendoakan
yaquluna, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan juga saudara-saudara kami telah mendahului kami dalam iman. Jangan dijadikan di hati kami kebencian kepada mereka. Nah, dan kita semua kaum mukminin saling mendoakan kebaikan. Ya, sehingga juga di waktu ya salat jenazah itu isinya doa. Di waktu kita ziarah kubur isinya doa. Seperti itu. Maka berdoa kebaikan pada kaum muslimin, baik itu ya orang tua kita, ya tentu lebih utama kita mendoakan, kemudian saudara yang lain atau mungkin istri untuk suaminya, suami untuk istrinya, anak untuk orang tuanya, orang tua untuk anaknya. Doa juga untuk ya bahkan untuk orang yang hidup, ya pemimpin kaum muslimin. Maka inilah amalan yang mulia. Amalan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala akan membalas seorang hamba, ya. Kenapa bila seorang mendoakan saudaranya di kesendirian dia, maka malaikat juga ikut akan mengaminkan doa tersebut. Nah, jadi adapun secara khusus anak tentunya sangat ya diperintahkan, karena dalam hadis sebutkan di antara bakti seorang anak kepada ayahnya atau mungkin ibu yang telah meninggal adalah waladin shalihin yad'ulah. Ini waladin shalihin yad'ulah, anak yang saleh mendoakannya. Nah, ini. Jadi silakan berdoa untuk siapa saja kalangan muslimin, ya mukminin, terutama keluarga kerabat kita yang telah meninggal. Taib. Kemudian masalah zikir setelah solat, apakah dibaca secara sendirian dan berjamaah? Ya, kalau sunnah Nabi SAW, panduan beliau ya sendirian, tidak berjamaah. Nah, jadi tugas imam itu adalah mandu jamaah sampai selesai assalamualaikum, assalamualaikum kiri kanan. Adapun setelah itu masing-masing mandiri berzikir. Makanya Nabi SAW tidak berzikir berjamaah dengan sahabatnya. Naam, para sahabat mendengar ucapan Nabi, istighfarnya juga mungkin ada takbirnya, kemudian juga ya zikir yang lain dengar, tapi beliau sendirian. Tidak mengatakan ya Rasul nanti subhanallah, nanti sahabat juga subhanallah, sudah ada seperti itu. Nah, jadi pertanyaan amalan siapa yang harus kita ikuti dan pantas untuk diteladani, ya adalah amalan Rasul dan para sahabatnya. Maka tidak perlu seperti itu. Berzikirlah mandiri, ya, dan berdoalah, karena itu yang lebih utama dan itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian wallahu alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian hamba Allah di Padang, semoga bisa dipahami. Nah, biasa kita bacakan dan merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, masyaallah. Anda baca pertanyaan bahasa Arab, Ustaz. Ustaz, ismi awal jaipa ya Ustaz. Askunu fil qaryah. Rambung, Kecamatan Sibolga, Deli Serdang. Masyaallah. Baik. Pertanyaan Ustaz, apa hukum memulai doa dengan ucapan basmalah? Ketika saya berdoa maka saya melakukan ini, mengucap basmalah, hamdalah, tawasul dengan nama-nama Allah, berselawat, memohon ampun, lalu baru saya minta apa yang saya inginkan. Apakah ini sudah benar adab doa Ustaz? Nah, Baik, masyaallah. Min man hada? Min Sibolga, Sibolga. Ismuhu man? Sumatera Utara. Ismuhu man? Ismu awal jaipa Ustaz. Awal jaipa. Sibolga. Alaika wa alaihi salam. Barakallahu fiik ala su'alik. Ya laitak kallamtana bil arabiyyah, yani hatta nujib bil arabiyyah aidan. Barakallahu fiik. Hayakumullah Ustaz. Dikhawatirkan para pemirsa enggak paham juga, ya kan begitu ya. Tapi barakallahu fiik, semangat ya. Yang memang perlu anak-anak muda mungkin semangat ya belajar bahasa Arab. Taib. Jadi tentang masalah doa tadi. Dia sebelum doa baca bismillah gitu ya. Kemudian apa urutannya tadi? Bismillah. Bismillah, hamdalah. Hamdalah. Nama-nama Allah, kemudian tawasul dengan nama Allah. Nah, berselawat, mohon ampun, baru minta apa yang diinginkan. Nah, mohon ampun doa juga, ya kan, sudah termasuk. Taib, tidak diragukan bahwa dalam berdoa tentunya disyariatkan bagi kita untuk memuji dan memuja Allah terlebih dahulu. Akan tapi kalau kita perhatikan ya, dan tuntunan Rasul berdoa itu tidak boleh dengan bismillah. Karena tatkala dia telah memulai alhamdulillah itu telah termasuk ya. Ya, memulai dengan nama Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Ini termasuk tawassul. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan di dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa para anbiya, mereka bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam berdoa memang itu dimulai dengan bismillah ya,
Begitu makan kita mau doa ya bismillah kan gitu. Kemudian juga begitu keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, tapi secara umum itu mulai dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah. Kemudian setelah itu bersalawat, kemudian memuji Allah lagi dengan bertawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, Sifatul Ula, kemudian juga bagaimana mengakui keberadaan seorang hamba yang lemah sekali, yang dhaif, yang butuh pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian kalaupun dia mengingat menyebutkan dosa-dosa dia kemudian istighfar kepada Allah, tidak ada masalah sesuai dengan kondisi. Tidak ada masalah, insyaallah panduannya benar, tidak ada masalah. Dan juga istighfar tadi termasuk doa. Jadi pujilah Allah, bertawassullah dengan nama-nama Allah, karena itulah tawassul yang dibenarkan dalam berdoa, kemudian memohonlah segala sesuatu kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, demikian. Nah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, masyaallah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, la'allahu mafhum saja. Mafhum insyaallah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Masyaallah, 1 jam alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun berada, alhamdulillah telah selesai kita 1 jam bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga bermanfaat, dan kita mohon kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Syukron, terima kasih kepada radio yang telah merilis acara kita ini, juga kepada pemirsa yang telah setia menonton kita. Semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah